Dunia hanya melihat apa yang mereka ingin lihat. Mereka bicara tentang kekuatan, politik, dan perang, tapi jarang tahu tentang bayangan yang bekerja dalam diam demi kemanusiaan. Di balik bendera merah putih, ada pasukan yang tak mencari pujian. Mereka tidak tampil di televisi, tidak disebut dalam berita. Tapi saat dunia tertidur, mereka terbangun, melangkah senyap ke wilayah paling berbahaya di muka bumi. Ini bukan kisah biasa. Ini adalah cerita tentang pasukan yang tak diakui, tentang misi yang tak pernah tercatat, dan tentang kebenaran yang dengan sengaja disembunyikan. Mereka disebut banyak nama, tapi di Indonesia, mereka dikenal dengan satu julukan, Bayangan Garuda. Sebuah operasi rahasia di tanah asing, tempat di mana keberanian diuji, dan di mana satu bangsa kecil membuktikan bahwa kemanusiaan jauh lebih besar dari sekadar politik dunia. Inilah kisah Operasi Bayangan, misi rahasia Kopassus di Israel. Dan percayalah, setelah mendengar cerita ini, kamu tidak akan lagi memandang pasukan Indonesia dengan cara yang sama. Tak ada yang tahu siapa mereka, tak ada lambang di seragam mereka, tak ada nama di daftar operasi internasional. Tapi di tengah gurun Israel yang sunyi, ketika dunia hanya bisa menonton dari layar kaca, sebuah bayangan merah muncul dari arah yang tak pernah diduga, timur jauh. Seorang wanita bernama Sandra, pekerja kemanusiaan asal Eropa, disandra oleh kelompok bersenjata di wilayah konflik perbatasan Israel dan Gaza. Dunia bersuara, media internasional menekan, namun tidak ada negara yang berani turun langsung. Tapi, entah bagaimana, Sandra selamat. Tidak ada catatan siapa yang membebaskannya. Tidak ada pasukan Amerika, Inggris, atau bahkan Mesat yang mengaku. Hanya satu petunjuk. Sebuah peluru kosong bertuliskan huruf kecil berwarna merah, IDN 79. Dunia tengah bergolak di Timur Tengah. Gaza dibombardir, Israel memperketat keamanan, dan berbagai kelompok bersenjata beraksi di wilayah abu-abu. Sementara itu, Indonesia melalui jalur diplomatik menyatakan netral. Tapi di balik layar, ada sesuatu yang lebih besar sedang bergerak. Cerita bergeser ke markas rahasia di Jawa Barat. Beberapa prajurit berpakaian hitam tanpa insignia duduk diam di ruang briefing kecil. Di depan mereka, layar menampilkan foto Sandra. Teks di bawahnya target, non-combatant humanitarian worker. Status, captured. Komandan operasi, berpangkat kolonel, berkata pelan, tugas kalian sederhana, masuk, ambil target, keluar. Tidak ada tanda, tidak ada jejak, tidak ada pengakuan. Mereka hanya mengangguk. Tak ada nama, tak ada medali. Mereka adalah Bayangan Garuda, unit paling rahasia dari Kopassus, bahkan tidak tercatat dalam dokumen militer resmi. Misi ini bukan hanya untuk menyelamatkan satu nyawa, tapi juga melindungi wajah Indonesia dari sorotan dunia. Karena di baliknya ada operasi lain, penyaluran bantuan dan perlindungan dayung-dayung untuk warga Gaza. Tim berangkat melalui jalur udara, menggunakan pesawat sipil yang telah dimodifikasi. Mereka turun di pangkalan kecil di perbatasan Yordania, menggunakan identitas teknisi komunikasi. Dari situ, perjalanan berlanjut melewati gurun dengan kendaraan bantuan medis. Malam itu gelap. Di kejauhan, suara tembakan dan ledakan samar terdengar. Pasukan Kopassus berkomunikasi dalam kode pendek. Bayangan 1, posisi aman. Bayangan 2, lanjut ke titik delta. Semuanya berlangsung dalam senyap. Mereka tidak boleh meninggalkan jejak. Setiap langkah diukur, setiap napas ditahan. Di perbatasan, mereka berpapasan dengan patroli Israel. Tapi berkat kemampuan infiltrasi tingkat tinggi, mereka lolos tanpa diketahui. Sementara dunia percaya, tak ada pasukan asing di wilayah itu. 6 prajurit merah putih tanpa tanda sudah berada di jantung konflik. Malam ketiga, melalui drone pengintai buatan lokal yang dikirim lewat jalur diplomatik, mereka menemukan lokasi Sandra, sebuah rumah bata kecil dijaga 8 orang bersenjata. Sinyal GPS hilang setiap kali drone mendekat, tapi itu cukup. Eksekusi besok malam, tanpa suara. Satu peluru pun bisa memicu perang. Hujan turun di gurun. Malam itu, waktu seolah berhenti. Tim Kopassus bergerak dalam formasi diam. Mereka menyusup melewati penjaga, menonaktifkan listrik, dan mematikan komunikasi. Dalam 3 menit, semua penjaga tumbang tanpa suara. Sandra ditemukan di ruangan sempit, lemah tapi hidup. Saat melihat wajah penyelamatnya, ia hanya sempat berbisik, "Siapa kalian?" Salah satu anggota hanya menjawab pelan, "Kami hanya bayangan." Mereka keluar melalui jalur belakang, menembus gurun dengan bantuan jaringan kemanusiaan,
yang sudah disusup oleh agen Indonesia di Timur Tengah. Tapi perjalanan pulang tidak mudah. Pasukan Israel mendeteksi pergerakan aneh. Drone pengintai mulai berputar. Dalam keheningan, salah satu anggota berkata, "Kalau tertangkap, misi ini tak pernah ada." Sebuah kendaraan terbalik terkena ranjau. 2 anggota terluka. Tapi mereka tetap membawa sandera. Bahkan di bawah tembakan, mereka tetap tak meninggalkan siapapun. Saat fajar datang, mereka sudah hilang. Yang tersisa hanya jejak ban samar di pasir. Dan 1 peluru kosong bertuliskan IDN 79. Beberapa minggu kemudian, media dunia melaporkan sandera berhasil diselamatkan oleh pasukan tak dikenal. Israel menuduh kelompok Eropa, sementara Amerika menyangkal. Tidak ada yang tahu, dan Indonesia tetap diam. Di ruang gelap di Jakarta, seorang pejabat senior membuka laporan tipis tanpa kop resmi. Di dalamnya hanya tertulis, "Operasi selesai, target aman, jalur bantuan untuk Gaza terbuka." Ya, di balik penyelamatan sandera, sebenarnya Indonesia memanfaatkan misi itu untuk membuka jalur kemanusiaan rahasia ke Gaza, mengirim bantuan, obat-obatan, dan logistik without diketahui dunia. Operasi itu hanya diketahui oleh segelintir orang di tingkat tertinggi, bahkan beberapa negara Arab pun tidak menyadarinya. Mereka mengira itu bantuan dari organisasi asing. Padahal, bendera merah putihlah yang bersembunyi di balik semua itu. Sandra kemudian menulis dalam catatan pribadinya, "Mereka datang tanpa tanda, tanpa bendera, tapi aku tahu. Di dada salah satunya, kulihat bayangan burung Garuda. Dunia mungkin tak akan pernah tahu kebenaran ini. Tapi di balik diamnya Indonesia, ada kehormatan yang dijaga dan kemanusiaan yang diperjuangkan tanpa pamrih. Mereka bukan tentara biasa. Mereka bukan pahlawan yang menuntut pengakuan. Mereka adalah bayangan merah, pasukan yang hidup di antara fakta dan rahasia. Dan di setiap langkah senyap mereka, ada pesan yang tak pernah terucap. Kami tidak butuh dunia tahu siapa kami. Cukup Tuhan yang tahu apa yang kami lakukan." Dunia pikir misi itu selesai. Sandra diselamatkan. Tapi bagi 6 prajurit bayangan dari tim Merah Putih, misi mereka baru dimulai. Setelah mengevakuasi Sandra lewat jalur Yordania, 2 anggota Kopassus tetap tertinggal di wilayah perbatasan Gaza. Mereka menerima perintah tambahan, misi Siluman Garuda, operasi paling berisiko dalam sejarah operasi luar negeri Indonesia. Misi ini bukan tentang pertempuran, tapi tentang membuka koridor kemanusiaan rahasia ke Gaza. Di saat seluruh perbatasan dijaga ketat oleh pasukan Israel dan drone pengintai Amerika, mereka bergerak di malam tanpa cahaya. Satu-satunya penuntun hanyalah bintang dan peta buatan tangan dari warga lokal. Pakaian mereka bukan seragam militer, tapi pakaian pekerja medis, penuh debu dan keringat. Di ransel mereka, bukan peluru, melainkan obet-obetan dan komunikasi satelit mini buatan Indonesia. Salah satu dari mereka, dengan kode panggilan bayangan 5, berkata pelan, "Kita tidak di sini untuk berperang. Kita di sini untuk memastikan anak-anak Gaza bisa hidup sampai esok." Mereka melewati reruntuhan, rerumputan kering, dan tembok yang penuh lubang peluru. Di setiap langkah, mereka disambut tatapan kosong para warga yang sudah kehilangan segalanya. Tapi ketika salah satu prajurit menunduk memberikan air pada seorang anak, si bocah berbisik dengan suara serak, "Kalian bukan orang Arab kan?" Ia hanya tersenyum kecil dan menjawab, "Kami datang dari timur, jauh sekali dari sini." Tujuan mereka adalah sebuah bunker tua di bawah masjid yang hancur. Di sana sudah menunggu seorang dokter lokal dan beberapa relawan rahasia dari Asia Tenggara. Mereka bukan bagian dari organisasi manapun, tapi jaringan kemanusiaan tanpa nama. Melalui perangkat satelit kecil, mereka membuka jalur komunikasi ke Jakarta. Dari sana, dikirimkan data koordinat aman untuk pengiriman bantuan udara. Bukan lewat pesawat militer, tapi drone logistik sipil yang telah dimodifikasi agar tidak terdeteksi radar. Selama 3 malam berturut-turut, mereka mengatur penerbangan bantuan dari arah Laut Merah. Setiap malam, puluhan kilogram obat dan makanan jatuh di lokasi yang tidak pernah diketahui media manapun. Tidak ada jejak Indonesia di sana, kata kolonel di Jakarta. Tapi doa mereka akan sampai pada kita. Dan benar, warga Gaza mulai menyebut kiriman itu dengan nama misterius, Sayap Merah dari Timur. Tak ada yang tahu siapa pengirimnya. Tapi di setiap kotak bantuan, ada tanda kecil berbentuk Garuda samar, berwarna hitam. Namun, misi mereka tak berjalan mulus. Pada malam keempat, kelompok bersenjata lokal mencurigai pergerakan mereka. Mereka dikejar di reruntuhan kota lama, terpojok di lorong-lorong sempit. 2 anggota Kopassus bertahan hanya dengan pisau dan pistol berperedam. Pertempuran berlangsung cepat dan brutal. Dalam 5 menit,
semua penyerang dilumpuhkan tanpa suara. Tidak ada pembunuhan yang sia-sia, ucap bayangan 4. Kita hanya lewat, membawa hidup. Setelah itu, mereka kembali ke lokasi bunker dan menghancurkan semua alat komunikasi. Jejak misi dihapus. Tidak ada yang tahu bahwa di tanah yang penuh api dan darah itu pernah berdiri 2 prajurit Indonesia yang bertarung bukan untuk negara, tapi untuk kemanusiaan. Pagi hari 2 sosok itu menyatu dengan arus pengungsi. 1 bulan kemudian, mereka muncul di Mesir, diam, tanpa membawa bukti, tanpa pengakuan. Mereka kembali ke tanah air sebagai warga biasa. Tidak ada medali, tidak ada upacara, hanya 1 kalimat di laporan rahasia. Misi selesai. Gaza terbuka. Dunia pikir misi itu selesai. Sandra diselamatkan. Tapi bagi 6 prajurit bayangan dari tim Merah Putih, misi mereka baru dimulai. Setelah mengevakuasi Sandra lewat jalur Yordania, 2 anggota Kopassus tetap tertinggal di wilayah perbatasan Gaza. Mereka menerima perintah tambahan. Misi Siluman Garuda, operasi paling berisiko dalam sejarah operasi luar negeri Indonesia. Misi ini bukan tentang pertempuran, tapi tentang membuka koridor kemanusiaan rahasia ke Gaza. Di saat seluruh perbatasan dijaga ketat oleh pasukan Israel dan drone pengintai Amerika, mereka bergerak di malam tanpa cahaya. Satu-satunya penuntun hanyalah bintang dan peta buatan tangan dari warga lokal. Pakaian mereka bukan seragam militer, tapi pakaian pekerja medis. Penuh debu dan keringat. Di ransel mereka bukan peluru, melainkan obat-obatan dan komunikasi satelit mini buatan Indonesia. Salah satu dari mereka, dengan kode panggilan bayangan 5, berkata pelan, "Kita tidak di sini untuk berperang. Kita di sini untuk memastikan anak-anak Gaza bisa hidup sampai esok." Mereka melewati reruntuhan, rerumputan kering, dan tembok yang penuh lubang peluru. Di setiap langkah, mereka disambut tatapan kosong para warga yang sudah kehilangan segalanya. Tapi ketika salah satu prajurit menunduk memberikan air pada seorang anak, si bocah berbisik dengan suara serak, "Kalian bukan orang Arab kan?" Ia hanya tersenyum kecil dan menjawab, "Kami datang dari timur, jauh sekali dari sini." Tujuan mereka adalah sebuah bunker tua di bawah masjid yang hancur. Di sana sudah menunggu seorang dokter lokal dan beberapa relawan rahasia dari Asia Tenggara. Mereka bukan bagian dari organisasi manapun, tapi jaringan kemanusiaan tanpa nama. Melalui perangkat satelit kecil, mereka membuka jalur komunikasi ke Jakarta. Dari sana, dikirimkan data koordinat aman untuk pengiriman bantuan udara, bukan lewat pesawat militer, tapi drone logistik sipil yang telah dimodifikasi agar tidak terdeteksi radar. Selama 3 malam berturut-turut, mereka mengatur penerbangan bantuan dari arah Laut Merah. Setiap malam, puluhan kilogram obat dan makanan jatuh di lokasi yang tidak pernah diketahui media manapun. Tidak ada jejak Indonesia di sana, kata kolonel di Jakarta, tapi doa mereka akan sampai pada kita. Dan benar, warga Gaza mulai menyebut kiriman itu dengan nama misterius. Sayap merah dari timur. Tak ada yang tahu siapa pengirimnya. Tapi di setiap kotak bantuan, ada tanda kecil berbentuk Garuda samar berwarna hitam. Namun, misi mereka tak berjalan mulus. Pada malam keempat, kelompok bersenjata lokal mencurigai pergerakan mereka. Mereka dikejar di reruntuhan kota lama, terpojok di lorong-lorong sempit. 2 anggota Kopassus bertahan hanya dengan pisau dan pistol berperedam. Pertempuran berlangsung cepat dan brutal. Dalam 5 menit, semua penyerang dilumpuhkan tanpa suara. Tidak ada pembunuhan yang sia-sia, ucap bayangan 4. Kita hanya lewat, membawa hidup. Setelah itu, mereka kembali ke lokasi bunker dan menghancurkan semua alat komunikasi. Jejak misi dihapus. Tidak ada yang tahu bahwa di tanah yang penuh api dan darah itu, pernah berdiri 2 prajurit Indonesia yang bertarung bukan untuk negara, tapi untuk kemanusiaan. Pagi hari, 2 sosok itu menyatu dengan arus pengungsi. 1 bulan kemudian, mereka muncul di Mesir, diam, tanpa membawa bukti, tanpa pengakuan. Mereka kembali ke tanah air sebagai warga biasa. Tidak ada medali, tidak ada upacara, hanya 1 kalimat di laporan rahasia. Misi selesai. Gaza terbuka. Beberapa tahun setelahnya, dunia mulai mendengar rumor aneh di forum intelijen. Ada bisikan tentang bayangan dari Asia Tenggara yang pernah menembus blokade Israel. Tapi tak ada yang bisa membuktikan. Semua data, semua rekaman satelit, menghilang begitu saja. Seorang jurnalis investigasi Eropa yang pernah mewawancarai Sandra mencoba mencari tahu siapa yang menyelamatkannya. Sandra hanya tersenyum dan berkata, "Aku tidak tahu siapa mereka, tapi aku tahu satu hal.
Mereka tidak berbahasa Arab, tidak juga Inggris. Tapi ada satu kata yang kuingat, Garuda. Sejak itu, berbagai teori bermunculan. Ada yang bilang, itu tim rahasia NATO. Ada yang menyebutnya, Operasi Chia gagal. Tapi satu dokumen bocor dari intelijen Rusia, menulis nama aneh. Operasi IDN 79, tidak ada penjelasan. Tidak ada negara terdaftar. Media tak pernah berani menulisnya. Terlalu sensitif, terlalu berisiko. Di Jakarta, seorang mantan perwira tinggi duduk di depan jendela. Ketika ditanya tentang rumor operasi bayangan, ia hanya berkata pelan, beberapa rahasia tak dibuat untuk diumumkan. Dunia tak perlu tahu segalanya. Cukup mereka yang tertolong tahu siapa yang menolongnya. Ia menatap foto tua di meja kerjanya. 6 pria tanpa wajah, berdiri di depan pesawat kecil tanpa lambang. Di bawahnya tertulis tangan, untuk mereka yang berjuang tanpa tanda jasa. Tahun berikutnya, bantuan kemanusiaan Indonesia meningkat secara tiba-tiba di Palestina. Bendera merah putih terlihat di setiap rumah sakit lapangan. Namun, semua diklaim inisiatif lembaga sosial, bukan operasi militer. Padahal di balik itu, jalur logistik dan komunikasi yang digunakan masih sama seperti yang dibuka oleh bayangan Garuda. Jalur itu kini dikenal oleh warga Gaza sebagai Lorong Timur. Jalur aman yang tidak pernah dibom karena tak terdeteksi radar militer. Beberapa tahun kemudian, Sandra menulis buku berjudul Saved by Shadows. Namun, penerbit besar di barat menolak merilisnya dengan alasan terlalu sensitif. Dalam naskahnya, Sandra menulis, aku diselamatkan oleh orang-orang tanpa nama. Mereka tak mengaku dari negara manapun. Tapi ketika aku pingsan, aku sempat mendengar bisikan di telingaku, untukmu, dari Indonesia. Sampai hari ini, tidak ada catatan resmi tentang operasi bayangan. Namun, di dunia militer internasional, ada satu ungkapan yang hanya dibisikkan di kalangan tertentu. Jika kau melihat bayangan merah lewat di medan perang, jangan cari asalnya. Karena jika kau tahu, artinya kau sudah terlambat. Dan di setiap langkah senyap para prajurit itu, tersisa satu pesan abadi. Pesan dari tanah air yang tak pernah ingin dilihat dunia, namun selalu hadir di saat paling gelap. Kami datang bukan untuk dipuji. Kami datang untuk mengingatkan dunia bahwa Indonesia masih punya hati. Waktu terus berjalan, dunia berubah, konflik datang dan pergi. Tapi di antara kabut sejarah dan propaganda, ada satu kisah yang tak pernah masuk buku. Kisah tentang 6 bayangan yang pernah menggetarkan dunia tanpa sepengetahuannya. 5 tahun kemudian, lokasi Aceh, Indonesia. Di sebuah barak tua di ujung pantai Aceh, seorang pria parubaya sedang membersihkan senjata lamanya. Wajahnya keras, tapi matanya tenang. Di lengan kirinya masih ada bekas luka tembakan. Luka yang ia dapat bukan di negerinya, tapi di gurun asing yang tak pernah disebut peta resmi. Ia adalah bayangan 4, satu dari 6 prajurit Kopassus yang selamat dari operasi bayangan. Sore itu, ia mendapat tamu. Seorang pria muda berpakaian sipil, membawa dokumen dan sebuah amplop coklat. Pak, ada pesan dari Jakarta, katanya. Bukan perintah, hanya penghormatan. Di dalam amplop itu hanya ada satu benda kecil. Peluru kosong bertuliskan IDN-79. Peluru yang dulu tertinggal di pasir Israel, kini kembali ke tangan pemiliknya. Bayangan 4 menatap langit. Ternyata jejak kita masih ada, gumamnya pelan. Tapi biarlah dunia tetap tidak tahu. Suara dari Gaza. Di Gaza, seorang bocah yang dulu diberi air oleh tentara misterius, kini telah tumbuh remaja. Ia menjadi relawan muda di rumah sakit lapangan. Di pergelangan tangannya tergantung kain merah pudar yang ia temukan bertahan-tahan. Lalu, di reruntuhan, ketika ditanya oleh wartawan asing, dari mana kain itu berasal? Ia hanya menjawab, itu dari orang yang menyelamatkan ibu saya. Mereka datang dari timur, dari negeri yang penuh rahasia, tapi berhati lembut. Bagi rakyat Gaza, kisah tentang sayap merah dari timur telah menjadi legenda. Mereka percaya, setiap kali pesawat bantuan Indonesia, ada bayangan yang menjaga mereka dari langit. Di ruang konferensi gelap di Jenewa, sekelompok diplomat membahas jalur bantuan yang tidak terdeteksi radar di Timur Tengah. Sistem keamanan canggih gagal melacak asalnya. Namun dalam laporan terakhir, satu analis berkata, jika kita lihat pola logistiknya, semua rute mengikuti arah dari Samudra Hindia, bukan dari Laut Tengah. Arah itu mengarah ke Indonesia. Ruangan hening. Ketua sidang menutup map dan berkata, kalau begitu, kita tidak membicarakan ini lagi. Dunia tidak siap tahu kebenarannya. Di Jakarta, di ruang bawah tanah Gedung Pertahanan,
Ada arsip kecil tanpa label. Tak ada stempel, tak ada nomor file, hanya tulisan tangan di kertas tua. Operasi Bayangan Garuda, klasifikasi tingkat dewa. Di dalamnya tersimpan peta lama, catatan medis, dan satu foto buram. 6 sosok berseragam hitam. Wajah disamarkan oleh bayangan. Di belakang foto tertulis, "Kami datang, kami pergi, kami tak butuh diketahui." Setiap tahun, di tanggal yang sama dengan operasi itu dilakukan, lampu ruangan itu dinyalakan selama 1 malam penuh. Sebagai penghormatan, diam-diam dari negara kepada mereka yang tak tercatat sejarah. Anak-anak muda Kopassus baru sering mendengar bisikan dari senior mereka tentang tim Bayangan Garuda. Mereka menganggap itu cerita lama, semacam legenda yang dibuat untuk menginspirasi. Tapi suatu malam, dalam latihan malam di hutan, salah satu prajurit muda menemukan sebuah pisau tempur dengan ukiran kecil bertuliskan B-79. Ketika ia menyerahkannya ke komandannya, sang komandan hanya tersenyum samar. "Simpan saja, itu peninggalan mereka. Kalau kamu tahu siapa pemiliknya, kamu akan tahu arti sebenarnya dari kata tanpa pamrih." Pisau itu kini disimpan di museum kecil Kopassus. Tanpa keterangan, tanpa sejarah, hanya tanda kecil, milik bayangan. Itulah kisah yang tak pernah tercatat sejarah. Tentang 6 bayangan yang berjuang, bukan untuk ketenaran, tapi untuk kemanusiaan dan kehormatan bangsa. Mereka tidak ingin dikenal, tapi bagi Keita, merekalah pahlawan sejati. Prajurit Indonesia yang menjaga kehormatan merah putih tanpa perlu disorot dunia. Karena di balik diamnya Indonesia, ada pasukan yang bergerak, ada keberanian yang hidup, dan ada semangat yang tak pernah padam. Dan untuk kalian yang menonton cerita ini, kalau kalian orang Indonesia, pastikan kalian tekan tombol subscribe, like, dan komen, agar kita terus mendukung prajurit tercinta kita. Prajurit yang menjaga negeri ini, walau dunia tak pernah tahu nama mereka. Salam satu bangsa, satu tanah air, dan satu semangat, Indonesia Raya.